Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Alam dari kelas 1C dengan NIM 1240802105014. Dengan ini saya ingin mempresentasikan eh, perihal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang dimana diampu oleh Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SEMSI. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Oke, caranya di sini kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A plus buka kurung N minus 1 tutup kurung B. Yang dimana A itu adalah suku pertama dan N adalah banyaknya suku, sedangkan B adalah beda. Kita masukkan UN sama dengan 14.000 itu didapat dari nasabah nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 yang dimana itu adalah suku pertama. Sedangkan N adalah 11. Dari mana dapatnya 11? Karena di sini disebutkan pada bulan Maret 2020 nasabah BPR Syariah berjumlah 14.000 orang. Sedangkan di pertanyaannya adalah berapa jumlah nasabah pada bulan Januari. Jadi Maret ke Januari itu ada 11 bulan. Makanya di sini ditaruh 11 dikurang 1 dan 50. 50 ini ada adalah meningkatnya sebanyak 50 orang. Jadi tinggal 14.000 ditambah 10 karena 11 kurang 1 itu 10 dikali 50. Berarti U11 sama dengan 14.000 ditambah 500. Berarti U11 adalah 14.500 yang dimana eh, nasabah BPR Syariah Barokah pada bulan Januari 2021 berjumlah 14.000 nasabah. Oke, kita langsung aja menuju soal kedua. Stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 adalah 200. Perkiraan rata-rata permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Berapakah stok barang pada bulan Desember 2020? Nah, rumusnya ini masih sama seperti nomor satu, yaitu UN sama dengan A plus N min 1B, yang dimana A adalah suku pertama, N banyaknya suku, B adalah beda. Kita langsung aja masukin sama seperti yang nomor satu, yang dimana 200 itu adalah stok awal atau stok dari PT Amanah itu ada 200, sedangkan 11 ini itu sama, karena di sini diperkirakan adalah bulan Februari sampai bulan Desember. Berarti ada 11 bulan. Dikurang 1 dan 40 itu adalah permintaan barang pada usaha tersebut, yaitu ada 40 bedanya. Oke, langsung aja. U11 sama dengan 200 plus 10 dikali 40 itu sama dengan 400. 10 itu dari 11 dikurang 1, 10. 10 dikali 40 jadi 400. Berarti tinggal 200 ditambah 400 sama dengan 600. Jadi stok barang pada bulan Desember itu ada 600. Stok barang dari PT Amanah di bulan Desember ada 600 stok. Oke, kita langsung aja menuju ke soal yang ketiga. Itu adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x pangkat 2 min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Oke, kita cari dulu titik potong dari sumbu X-nya, yaitu ada X1 dan X2. Yang dimana rumusnya itu min B plus akar B kuadrat min 4 AC per 2A.
Oke, kita langsung aja masukin. Di sini ada keterangannya A itu 10, B itu 0, sedangkan C itu ada -1. Gitu. B itu 10, A itu 10, maaf, A itu 10, B itu 0, sedangkan C itu 1. Kenapa B 0? Karena tidak ada angka setelah X pangkat 2. Oke, kita langsung masukin. Ini ada 0, -0, kurang lebih akar 0 pangkat 2, -4 dikali 10, 4. Karena A-nya itu 10, masukin 10. C-nya itu -1, jadi dimasukin -1 per 2. A itu tadi 10, jadi per 2, per 2 kali 10. Berarti X 1 dan 2 itu -10 ditambah akar 40, karena ini langsung dikali aja, ini karena dikali 0, langsung dikali akar 40. Kenapa bisa jadi positif? Karena di sini minus ketemu dengan minus. Jadi positif, negatif ketemu negatif itu positif. Per 20. Jadi akar 40 per 20, karena akar 40 itu hasilnya 6,32 per 20. Nol ini udah tidak dianggap, jadi nggak usah dianggap lah gitu. Nah, ya hanya tulisan aja gitu, sama dengan, ya, jadi hasilnya X, sumbu X, dan hasil dari sumbu X ini 6,32 per 20. Nah ini karena ini masih positif dan negatif, maka kita buka, kita jabarkan lagi, yaitu X1 itu adalah angka yang positifnya. Bagaimana? 0 plus 6,32 per 20 itu hasilnya jadi 0,316 positif. Nah, X2-nya itu sebenarnya sama aja, tapi di sini bedanya dia negatif. Nah, titik tengahnya X1 ditambah X2 per 2. Nah, X1-nya itu kan udah ketemu ya, udah ketemu 0,316. Ditambah, nah, X2-nya juga sama kan, cuman bedanya tadi min atau negatif. Jadi min 0,312 per 2 sama dengan hasilnya itu 0. Nah, titik puncaknya itu Y. Kita ini mencari titik puncaknya itu Y. Kita masukkan lagi soalnya Y 10 akar 2, 10X akar 2 -1. Berarti 10 dikali 0 akar 10 dikali 0 akar 2 plus 1 itu hasilnya -1 ya, -1, maaf, -1, hasilnya itu jadi -1. Nah, ini gambar kurvanya. Jadi titik puncaknya ini -1, ini tadi sumbu X ya, ini yang negatif sumbu X2, ini yang positif sumbu X1. Oke, kita langsung aja menuju ke soal yang keempat terakhir. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkannya menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan fungsi permintaan barang dan fungsi penawaran, lalu keseimbangan pasar, dan tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Nah, yang pertama ini kita cari dulu fungsi permintaannya itu apa. Nah, fungsi permintaan itu ada rumusnya. Rumus dari fungsi permintaan itu Q Q eh, dikurang Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. P itu harga barang, sedangkan
itu adalah jumlah barang. Nah, diketahui kan Q1-nya itu 120. Nah, 120. Q2-nya 160. P1-nya itu 20. Nah, P2-nya 50. Nah, berarti Q sama dengan ini 120 ya. Nah, jadi Q dikurang 120 karena Q-nya ini nggak nggak ada nggak ada jumlahnya Q1-nya. Jadi Q 120 per 60 per 120 sama dengan P juga kan nggak ada angkanya. Berarti P sama dikurang 20 per 50 dikurang 20. Hasilnya itu 120 min per Q min 120 per min 60 sama dengan P min 20 per 30. Nah, kalau udah gini, itu tinggal dikali silang aja. Tinggal dikali silang 30 dikali Q sama dengan 30 Q. 30 dikali 100 min 120 sama dengan min 3.600. Begitu juga dengan P-nya. Nah, 6 sama aja dikali silang. Min 60 dikali P sama dengan min 60P. Negatif 30 negatif 60 dikali 30 sama dengan plus ya, jadi plus 1.200. Nah, sama dengan 30 Q-nya ini karena 3.600 ini pindah ruas, maka akhirnya jadi positif ditambah menjadi 4.800. 30 Q sama dengan 60 P plus 4.800. Nah, QD-nya itu tinggal dipindahin. Berarti ya hasilnya QD-nya itu 160 min 2P. Nah, fungsi penawarannya pun sama ya. Rumusnya juga nggak jauh, nggak berbeda. Rumusnya nggak berbeda sebenarnya. Hanya berbeda di angkanya. Di sini Q1 dan Q2-nya itu beda. P1, P5, P1 dan P2-nya juga beda. Sama aja sebenarnya ya, sama aja rumusnya. Q Q min 20 per 102 per 110 min 20 P min 20 per 50 sama dengan 20. Q min 120 per 90 P sama dengan P min 20 per 30. Jadi 30 Q min eh, 30 Q sama dengan 30 Q min 600 sama dengan 90 P min 1.800. Nah, karena ingin nyari QS-nya ya jadi Q-nya. Jadi pindah. 600-nya itu pindah jadi 1.000. Karena minus jadi 1.290 P dikurang 600 itu jadi 1.200. 1.800 kurang 600 jadi 1.200. US-nya jadinya 40 di 40 min 40 plus 3P. Itu udah ketemu fungsi permintaannya. QD-nya itu permintaannya 160 min 2P. Sedangkan fungsi penawarannya itu 40 plus 3P. Nah, kita langsung aja ke keseimbangannya. Nah, karena diketahui QD-nya udah 160 min 2P, sedangkan QS-nya udah min 40 plus 3P, maka rumusnya itu QD sama dengan QS. Kita jawab 160 min 2P sama dengan min 40 plus 3P. 160 plus 40 karena pindah ruas, jadi plus, sedangkan yang duanya pindah ruas jadi plus. Jadi 160 ditambah 40 jadi 200. 2P ditambah 3P jadi 5P. Nah, karena kita ingin mencari P-nya atau mencari keseimbangannya, maka
P-nya ini pindah ruas, sedangkan 200 akhirnya dibagi dengan 5. Jadi hasilnya 40. Oke, di sini KID-nya juga ada. KID sama dengan 160 min 2 karena dikali min 2P, karena P-nya udah ketahuan hasilnya 40, berarti 2 dikali 40, berarti 160 dikurang 80, karena 2 kali 40 itu 80, hasilnya 80. Begitu juga dengan QS. QS ini kan 40 ya, min 40 plus 3, 3P. 3P di sini. Nah, P-nya itu kan 40, jadi 3 kali 40 itu 120. 120, 4, min 40 ditambah 120. Hasilnya jadi plus 80, karena lebih besar minnya. Oke. Jadi titik keseimbangannya itu, ini 80 dan 40. Ini diagram Kartesiusnya. Oke. Oke. Terima kasih sudah melihat presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.